Guys, kalau sebelum nonton itu subscribe dulu ya, loncengnya dinyalain ya, kayak ada lampunya warna kuning. Bye-bye, sampai jumpa di like, comment, share, dan subscribe. Tombol lonceng diklik sampai berwarna abu-abu. Bye-bye. Madiun, Jawa Timur menjadi saksi tentang kisah ini. Kisah yang dialami oleh seorang pemuda yang tinggal di Bade, Kecamatan Dagangan. Malam itu, Trisno sedang bermain PS di rumah temannya. Kebiasaan anak-anak dari dulu sampai sekarang kalau sudah memegang remote yang bisa dipijat-pijat, itu pastilah lupa waktu. "No, udah jam 9 loh, kamu nggak pulang? Nanti dicariin bapak kamu." Andik memperingatkan sang teman. "Ah, lagi seru nih, 1 jam lagi ya," tolak Trisno dan kembali fokus menatap layar. Jam berlalu begitu cepat, saking asyiknya sampai melampaui waktu yang sudah dijanjikan. "Waduh, udah mau jam 12, mampus aku, bisa diomelin habis-habisan ini nanti, aku pulang dulu, ya." Trisno langsung menyabet kunci motor dan bergegas pulang. Awalnya jalanan masih terang. Ada beberapa orang yang juga berlalu lalang menggunakan mobil maupun motor. Namun, saat memasuki kawasan Segulung, lampu penerangan mulai berkurang dikarenakan desa tersebut dikelilingi hutan. Sedangkan untuk ke Bade masih harus melewati area hutan yang lebat itu. Angin dingin mulai menerpa, Trisno mulai kedinginan. Ia mengancingkan jaketnya agar hawa dingin yang merasuk berkurang. Mendadak, sekelebat bayangan putih melintas tepat di bawah roda motornya. Sontak membuat dia terhenti. Astagfirullah. Trisno melihat benda putih itu masuk ke semak-semak. Mungkin saja itu kucing, pikirnya. Baru mau melanjutkan perjalanan, mesin motor tiba-tiba berhenti. "Ya Allah, kenapa lagi ini? Jangan sekarang dong mogoknya, percuma, mau memaki pun motor itu tidak akan bergeming." Buru-buru Trisno mengambil ponsel dan menyalakan senter dari sana. Ia melihat speedometer bensin sudah di paling akhir. Ternyata ia kehabisan bensin. Mau tak mau ia harus mendorong motornya sambil mencari rumah yang menjual bensin. Awalnya motor didorong itu begitu ringan, tetapi lama-kelamaan menjadi berat. Trisno melihat sekeliling tidak ada apa-apa di sekitarnya. Aneh, perasaannya mulai berkecamuk, ditambah hidungnya mencium bau anyir yang kian lama kian dekat. Merinding, sudah tentu, mau lari, sayang sama motornya. Trisno cuman bisa melantunkan doa-doa yang sering diajarkan bapaknya. Tiba-tiba dari kejauhan ada sinar lampu, sepertinya itu dari motor seseorang. Trisno berharap orang itu mau membantunya. "Tolongin saya, Pak, saya kehabisan bensin, Pak," seru Trisno seraya melambaikan tangan. Awalnya orang yang menaiki motor itu ingin membantu, tetapi mendadak tercengang. Bola matanya membulat seperti melihat sesuatu yang menyeramkan. Tanpa berkata-kata lagi, orang itu pergi mengencangkan tarikan motornya. Trisno mengecerukan dahi, bingung dengan aksi barusan. Tak mau berlarut-larut dalam pikiran yang aneh sekaligus bingung, ia melanjutkan mendorong motornya hingga tiba di depan sebuah rumah yang menjual bensin. Namun, tokonya sudah tutup. Nekat, Trisno mengetok pintu rumah itu untuk membangunkan penghuni rumahnya. "Assalamualaikum Pak Bu, saya mau beli bensin." Dari dalam rumah, seorang wanita yang tengah terjaga samar-samar mendengar ketukan pintu. "Pak, bangun, ada yang ngetuk pintu rumah kita, Pak." "Hoam, siapa toh Bu? Malam-malam juga." "Nggak tahu, Bapak lihat saja." Pria bernama Wahid itu turun dari kasur dan membuka pintu rumahnya. "Ada perlu apa, ya?" "Maaf Pak, karena mengganggu malam-malam. Motor saya kehabisan bensin." Trisno menunjuk ke arah motornya. Wahid menatap motor milik Trisno dari kejauhan. "Astagfirullah ya Allah, kamu tadi dari mana nak?" Kenapa Pak? Saya dari rumah teman, ini mau pulang ke Bade." Wahid menepuk bahu Trisno, kemudian menggiringnya ke motor. Mulanya Wahid ingin mengisi bensin, tetapi ternyata masih penuh. Ia sudah tahu bukan bensin permasalahannya. "Nak, bukan karena bensin motormu mogok. Ini masih penuh kok." "Loh, iya kah?" Trisno melongok ke arah tangki bensin, benar-benar masih terisi. "Lalu, kalau bukan karena kehabisan bensin, kenapa motorku bisa mogok ya?" Gumamnya dalam hati. Wahid mendekati pemuda yang tampak kebingungan itu. "Saat sampai di rumah, jangan langsung masuk. Suruh orang tuamu mengambil seember air untuk disiramkan ke tubuhmu.
Paham tidak, nak? Belum sempat Trisno menanggapi, pria di hadapannya melanjutkan berbicara. Lain kali jangan pulang terlalu malam, biar tidak diikuti oleh makhluk ini. Bagai disambar petir, tubuh Trisno bergetar. Ia mulai paham kemana arah perbincangan mereka. Tidak ingin menunggu lama, pemuda itu segera berpamitan untuk pulang. Motor yang tadinya mogok sudah bisa menyala karena dibantu oleh Wahid. Namun, pria itu tidak bisa mengusir makhluk yang sudah mengikuti Trisno sejak memasuki kawasan hutan. Keringat bercucuran, dada terasa dihimpit benda keras. Bulu kuduk ikut meremang mengiringi perjalanan. Trisno terus melaju tanpa menengok ke belakang. Di pikirannya sekarang adalah ingin cepat pulang dan bertemu dengan kedua orang tuanya. Tepat pukul 12:25, ia sampai di pekarangan rumah. Sang ayah sudah siap membawa rotan di tangan. Sudah hafal cara menghukum anak bandelnya itu. Namun, saat melihat Trisno membawa sesosok yang mengerikan, buru-buru pria itu masuk ke dalam rumah lagi untuk mengambil sesuatu. "Buk, Pak, ambilin air. Buk, cepetan ambilin air," rengeknya di depan rumah. "Astagfirullah, no, kenapa jam segini baru pulang?" sahut ibunya. "Buk, ambilin air sekarang, nanti aja ceritanya." "Bir." Belum selesai berbicara, beberapa siraman air sudah mampir ke tubuh Trisno, budi yang telah menyiramkannya. Tidak hanya di situ, pria itu juga mengguyur motor milik Trisno menggunakan air. Setelah memejamkan mata dan membaca beberapa doa, barulah makhluk yang mengerikan itu lenyap. "Bapak ke huhuhu." Budi langsung menutup kepala sang anak menggunakan ember, kesal karena tidak pernah mendengarkan nasihat darinya. "Ayo, Buk, kita masuk rumah saja. Biarkan si Trisno dibawa wewe gombel, dasar bandel." "Wah, Bapak tega." Trisno buru-buru mengekori kedua orang tuanya untuk masuk ke rumah. Sejak saat itu, Trisno tidak pernah pulang tengah malam lagi. Biasanya sehabis maghrib ia sudah di rumah. Pemuda itu tidak ingin mengalami kejadian yang mengerikan itu untuk kedua kalinya. Oke teman-teman, di akhir video ini jangan lupa tekan tombol subscribe serta lonceng notifikasinya ya. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya.